Shalom, selamat sore. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kesempatan kepadamu dan padaku untuk selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kita ada Tuhan. Tuhan itu roh. Kita punya kemerdekaan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu ada kemuliaan yang bertambah-tambah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Glory, haleluya. Sore ini kita jumpa, saya menyiar dari kota Padang Sidempuan. Kenapa saya ada di kota Padang Sidempuan? Karena ada sebuah kesempatan di mana saya diberikan waktu oleh Tuhan mempresentasikan tentang ecumenical movement di kota Sidempuan, khususnya di gereja Tuhan yang ada di kota Sidempuan, yaitu gereja Kristen Protestan Angkola. Sebelum saya lanjut, terima kasih Bapak Evorus yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih untuk seluruh panitia yang terus bersemangat bagaimana menjadi saksi, bagaimana menjadi martir, bagaimana mempersiapkan generasi marturia di abad ini. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih tadi diberikan semacam apresiasi kepada kepalaku ini, dipakaikan topi khas dari Tapanuli Selatan. Terima kasih buat itu semua ya. Dan sekarang kita lihat firman Tuhan sebagai lanjutan dari pembacaan kita, bagaimana kita mengekspos kisah para rasul. Dan hari ini kita sampai kepada kisah para rasul pasalnya yang ke-7. Saya buka kacamata dulu ya. Kisah Rasul pasal 7, kita lihat ayat-ayat bagian akhir ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan di sana. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu. Mendengar apa semuanya itu? Mendengarkan paparan dari seorang diaken bernama Stefanus. Sangat tertusuk hati mereka. Wow. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Di dalam terjemahan lain disebutkan mereka menyambutnya dengan sakit hati dan marah sekali kepada Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka mereka berteriak, teriaklah mereka, dan sambil menutup mata dan telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.
Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 7 pada bagian terakhir ini, saya menemukan pemikiran untuk menjadi perenungan yang menusuk hati kita seperti ini. Satu kata yang bisa kita sebutkan untuk profil untuk seorang bernama Stefanus ialah ini: penuh. Penuh. Penuh apa itu Stefanus? Kalau kita teliti membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, maka kita menemukan Stefanus itu penuh dengan roh. Nomor 1. Nomor 2, penuh dengan hikmat. Nomor 3, penuh dengan karunia. Nomor 4, penuh dengan kuasa. Dan dari pasal 7 itu mulai ayat 1 sampai selanjutnya kita juga bisa menemukan Stefanus itu penuh dengan firman. Di ayat-ayat terakhir dalam pasal yang ke-7 kita menemukan dia penuh dengan keberanian. Dan berikutnya adalah penuh pengampunan. Haleluya. Dan yang terakhir saya boleh katakan dia penuh dengan penyerahan. Menarik sekali ketika membaca ini. Kalau orang-orang Farisi, ahli agama, Sanhedrin, anggota mahkamah agama, hatinya tertusuk dan marah memang pantas. Karena mereka menemukan seorang yang nampaknya biasa, tapi dia adalah seorang yang penuh. Bayangkan ya, Stefanus adalah seorang yang penuh roh. Dinamisme kehidupan itu karena dia penuh roh. Padahal dia bukan golongan rasul, dia diaken. Penuh dengan hikmat. Mampu mempertimbangkan hal yang tepat dalam situasi yang tidak tepat, dengan keputusan yang tepat. Dia penuh dengan hikmat. Dia penuh dengan karunia. Karunia Tuhan melimpah-limpah atasnya, saudaraku. Dia penuh dengan kuasa. Kuasa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Dan yang paling menarik sesungguhnya adalah dia penuh dengan firman. Penuh dengan firman, maksudnya di sini apa? Dia penuh dengan firman, dia menguasai Alkitab. Dia menguasai perjanjian, dia menguasai tokoh-tokoh Alkitab. Dimulai dari Abraham sampai kepada keturunannya. Dia menguasai apa janji Tuhan kepada Abraham. Bagaimana proses Abraham keluar dari Mesopotamia. Dia bisa menguasai. Dia menguasai firman
bagaimana keturunan Yakub sampai di Mesir, bagaimana orang Israel keturunan Yakub di Mesir menderita 400 tahun. Dia tahu itu, dan dia tahu dalam penderitaan itu Tuhan dengan kasih karunia-Nya memilih seorang bernama Musa. Dan Musa, bagaimana dia dipilih Tuhan dengan segala tanda-tanda yang heran, tanda mujizat. Stefanus tahu. Dan dia tahu juga semua rentetan sejarah sampai kepada nabi-nabi, dan bagaimana nabi-nabi ada banyak mati, disiksa, perkataan mereka tidak diterima, malah mereka dibunuh. Dan Stefanus yang penuh firman ini, penuh keberanian, dia menghadapi orang-orang penantangnya. Dia hadapi orang-orang anggota mahkamah agama. Dia siap bersoal jawab, dia siap berdebat terhadap mereka dari firman Tuhan. Dan saudaraku, karena dia siap menyampaikan firman, orang-orang yang mendengarnya, yang tadi dia menyeret dia, meminta supaya dia berbicara, hati mereka tertusuk. Hati mereka mulai panas. Mereka menyambutnya bukan dengan kata amin pada firman Tuhan. Bukan menyambutnya dengan kami bertobat dan menerima firman itu. Mereka menyambut firman dan khotbah itu bukan dengan memberi persembahan. Tetapi mereka mengambil batu, ambil batu. Sambil mereka tutup mata, mereka seret itu Stefanus. Dan mereka mundur setapak. Dan Stefanus dilontari dengan batu. Darah mengucur dari kepala, darah mengucur dari tubuh, darah mengucur dari mata, dari mulut. Tetapi dalam keadaan itu, saudaraku, Stefanus tidak minta api supaya api turun membakar mereka. Stefanus penuh dengan pengampunan. Dia minta pengampunan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dalam keadaan tubuh yang sudah berdarah-darah, lemah, tidak lagi mampu sesungguhnya untuk berdiri. Dan dia terjerembab, dia berlutut. Dan pada waktu dia berlutut itulah, dia penuh dengan penyerahan. Dia menyerahkan rohnya. Dia menyerahkan tubuhnya. Sekalipun sebetulnya tadi kita membaca bahwa dia melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Memberikan penghormatan kepada dia. Menyambut Stefanus yang penuh penyerahan ini. Bapak Ibu, secara khusus jemaat, yang saya sampaikan adalah begini. Kita itu dipanggil sebagai martir Tuhan, sebagai saksi. Dan ternyata sebagai saksi itu bukan berarti mulus tidak ada tantangan. Tantangannya berat. Batu bisa melayang datang kepada saksi-saksi Tuhan. Yang kedua, ternyata yang menjadi saksi itu bukan hanya para rasul, yang 12 itu, tapi juga orang biasa. Dari jemaat biasa. Tapi yang penuh. Yang ketiga, masih adakah orang sekarang yang penuh bagaikan Stefanus? Maka terjawablah pertanyaan yang tadi saya katakan. Satu kata apakah yang bisa diberikan kepada Stefanus? Penuh. Penuh roh, penuh hikmat, penuh karunia, penuh kuasa, penuh firman, dia kuasai firman, penuh keberanian, penuh pengampunan, dan penuh penyerahan. Gereja Tuhan pada hari-hari ini dihadapkan dengan berbagai tantangan.
Masihkah ditemukan orang yang penuh? Full. Penuh. Jika penuh, kita memiliki kepenuhan dari Tuhan, yakinlah, Bapa di sorga, Yesus Kristus, memberikan penghormatan pada kita. Tetaplah berserah. Tuhan Yesus memberkati, Bapa berkati kami, untuk memiliki juga karakter. Hari-hari ini, kami menjadi orang-orang yang penuh dan penuh. Dan dalam kepenuhan itu kami terus berserah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Pak Noveriaman dalam benua ya. Terima kasih Pak Napoleon Manalu yang kasih jempol. Tuhan Yesus memberkati ya Mang. Maju terus, dan teman-teman yang lain yang bisa juga nanti mendengarkan firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada kesempatan silakan beri komen, share kepada kawan-kawan, dan juga ada di YouTube, silakan dibagikan. Dan tentu firman Tuhan ini akan terus mendalami kita. Saya telah berdoa, saya akan datang sesuai dengan waktu tertentu untuk menyampaikan firman berurut dari Kisah Para Rasul. Kita sudah sampai pada pasal 7, dan yang akan datang kita jumpa dengan pasal yang ke-8. Tuhan memberkati. God bless you. Diberkatilah keluarga kita, ditolongnya pelayanan kita, dan jadilah kita semuanya orang-orang yang penuh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.